Oke, selamat malam. Episode kedua ini si ganteng. Nah, episode kedua ini kita ketemu dua orang hebat nih. Kita dari ujung dulu. Kang Budi Juliansah. Pasti mulai hafal ya, Kang Budi Juliansah saha. Ya, Kang Budi Juliansah dan Kang Galuh. Galuh apa Kang kepanjangan? Galuh Fauzi. Galuh Fauzi. Kang Budi Juliansah ini siapa Kang Akang ini? Alhamdulillah. Pura-pura tarapolen Mbak. Jelaskan Kang. Alhamdulillah saya Budi Juliansah, asli Cililin. Camplas, Cililin Camplas. Mungkin bukan pendiri ya, sebagai apanya? Pelopor. Pendiri, perintis. Oke, owner Seputar Desa Kabupaten Bandung Barat. Kenapa SDKBB lahir? Karena itu dari kegelisahan saya merhatikan masyarakat desa. Nah, tujuan itulah SDKBB lahir. Nah, ini Kang Galuh. Kang Galuh ini luar biasa keren tadi. Akang itu peraih apa tadi? Beasiswa unggulan Kemendikbud Beasiswa kategori masyarakat berprestasi. Nah, keren banget itu. Kenapa Akang bisa dapat itu? Awalnya gimana? Jadi ini biar masyarakat tahu ya. Jadi kuliah itu THC ternyata. Nah, asal kita bisa keterima di perguruan tinggi negeri atau swasta itu ada dari beasiswa Kemendikbud, tinggal diakses websitenya. Itu kita masuk kalau IPK kita di atas 3 biasanya bisa masuk kategori masyarakat berprestasi. Nanti ikuti aja petunjuknya yang ada di website Kemendikbud. tiap tahun itu. Tiap tahun ada, setahun 2 kali, di Februari sama Oktober biasanya. Dan itu kita di cover semua. Uang jajan juga kita dikasih, uang buku dikasih, uang sidang semua di cover. Di kuota ya. Pesertanya di kuota apa gimana? Nah kalau kuota enggak saya kurang ngerti. Cuman memang dari kemarin saya waktu tanda tangan kontrak itu orang bisa ribuan memang. Jadi tong hariwang. Oke. Jadi persyaratannya apa tadi? Kalau dari semester 1 ke semester 2 biasanya IPK jangan di bawah 3,00. Kalau sekarang 3,25 kalau nggak salah. TOEFL kita 550 kalau nggak salah TOEFL yang minimal itu. Sama surat rekomendasi dari dekan atau dari rektor atau dari pejabat setempat kita kan. Luar biasa. Nah, tadi kita ngobrol, kita pengen membahas nih. Kita pengen membahas keluh kesah warga masyarakat Bandung Barat yang biasanya itu yang namanya keluh kesah masyarakat itu susah didengar pemerintah kan, di mana-mana itu serius susah sekali didengar pemerintah. Bahkan tadi kata teh siapa yang kasur itu ya, sampai saya lilis nenek-nenek gak punya kasur dan lain sebagainya, itu mungkin bukan masalah di kita aja. Nah, Kang Budi sebagai pendiri perintis SDKBB otomatis banyak mendapatkan keluh kesah masyarakat. Nah, apa aja sih keluh kesah yang paling sering Kang Budi terima dari masyarakat? Kalau sekarang mah keluh kesah masyarakat Bandung Barat, akar rumput yang benar-benar akar rumput masyarakat Bandung Barat yang harus diperhatikan pemerintah itu adalah Bang Emok yang merajalela itu. Setiap RW itu bisa datang hampir 4-5. Jadi warga itu untuk berpikir maju itu udah di-cut sama Bang Emok. Soalnya kan Bang Emok itu tidak melihat melihat usaha, penting dia mau pinjam dikasih pinjam, jaminan dengan pembayaran tanggung renteng ya, itu yang menjadi berat itu tanggung renteng. Kalau nggak datang dimarahin lah, nanti jadi omelan orang, jadi mereka semangat gitu. Dan itu tuh harus jadi pemikiran masyarakat untuk mengantisipasi masalah Bang Emok itu. Jadi dengan sistem mereka diadopsi lah, minimal dengan Bupati wacana 2021 itu ada menggelontorkan ke RW 30 juta dengan proyeksi infrastruktur. Kalau kata saya mah itu terlalu ya kan, kalau infrastruktur itu ada dana desa, ADD, pokir dewan, itu kurang apa buat infrastruktur. Kita harusnya memperdayakan manusia lah. Program pemberdayaan manusia yang diutamakan itulah gitu. Dari akar rumput itu permasalahan di sana. Nah, Bang Emok itu kan tadi saya dengar semengerikan itu ya, sampai dimarahin sebenarnya. Iya, betul. Kenapa sih masyarakat bisa sampai tergelincir ke sana? Soalnya kan kalau ke bank konvensional itu dengan syaratan ribet dengan harus kalau Bang Emok
ada persetujuan teman-teman ya pasti dikasih gitu. Makanya kan pembayarannya tanggung renteng. Itu harus jadi pemikiran pemerintah, terutama ya Kabupaten Bandung Barat, Pak Bupati, Ketua Dewan, Wakil Bupati, SKPD yang bergerak di sosial, ke masyarakat, keseluruhan lah. Perhatikan warga masyarakat. Jadi jangan ke sana kemari studi banding atau apa. Sementara masyarakat menjerit-jerit untuk membayar apa ya? Membayar Bang Emok. Itu Bang Emok itu di daerah mana kan? Ya banyak. Hampir semua. Di Cikalong Ada Bang Emok. Maksudnya menggerogoti Cikalong enggak? Kalau untuk menggerogoti sih saya kurang tahu itu. Tapi kalau untuk nasabah ya banyak. Oh. Saya yang sempat ada yang tanya, Kang Budi, ngomong-ngomong Bang Emok pernah survei ke masyarakat tentang efek Bang Emok. 2019 aja udah 3 orang yang gantung diri gara-gara Bang Emok. Di daerah Di Bandung, Kabupaten Bandung Barat. Pertama di Tenjolaya, Mekarjaya, dan satu lagi itu ada di hampir 2 di Kecamatan Ciamplas, 1 di Kecamatan Cikalong. Itu efek dari Bang Emok. Iya. Itu nggak bisa dianggap sepele itu. Jadi sebenarnya nyambung ya fenomena Bang Emok. Salah sebenarnya jangan nyalain juga Bang Emok. Betul. Di situ Bang Emok itu tamparan buat pemerintah. Betul. Kenapa pemerintah tidak hadir di sana kan gitu? Nah, kalau tadi kata Kang Budi kan ya bikinlah program yang mengadopsi Bang Emok kan gitu. Jadi saya kenal Kang Galuh itu karena dia kritis banget ya. Saya saya ngerasa tarik dua kan beberapa kali. Sekarang ada Kang Galuh saya batur gitu. Alhamdulillah ya. Orang ngobrolku ada kali macok. Aduh ayahna. Kita langsung ngobrol by online. Akhirnya sekarang ketemu nah. Atur nuhun karsa diajak ngobrol. Ya, Kang Galuh soal Bang Emok itu menurut Kang Galuh gimana? Kebetulan ya, yang kerja di rumah saya juga ternyata jauh-jauh batur korban Bang Emok. Lucu juga. Di saat saya juga kontra dengan Bang Emok, tapi yang di rumah saya kena nih. Nah, jadi hasil saya juga ngobrol dengan asisten di rumah gitu ya. Jadi betul tadi kata Kang Budi, betul. Jadi harus masyarakat nuribul lah. Kalau nggak salah Kang Hengki juga kan keluarin juga operasi gotong royong, bajunya berem. Dan saya juga lihat di bisa Facebook, menjelaskan agak. Nah, saya lihat di Facebook, itu saya lihat dari STKBB kan. Jadi persyaratannya sebegitu rumit lah ya. Betul. Jadi gotong royong masih kehitung rumit. Iya, jadi saya lihat persyaratan memang sangat rumit lah. Tetap kan apa ya, sama kalau Bang konvensional kan Bang Jabar itu sama BGB malah lebih rumit lah, sedangkan masyarakatnya butuh instan. Bang Emok karena instan mending instan. Kalau bisa ya kenapa di si koperasi gotong royong itu karena kan sudah berkelompok bertemu langsung lah dengan wabuk kan. Apalagi kan katanya udah hampir 20.000 anggota. Ya sudah. Saya ditanya gitu. Mungkin belum berjalan apa gimana itu? Nah, kalau menurut saya lihat kan postingan nih dari postingan ya. Jadi kajian terjadi bahasanya gitu karena di foto juga kan persyaratannya. Kalau menurut saya kalau bisa sih karena itu programnya Pak Wabuk, kenapa tidak beliau menjadi garantor kan gitu. Ini anggota-anggota saya garantornya gitu aja harusnya. Untuk memudahkan lah, untuk menjadi antitesanya si Bang Emok kan gitu. Jangan sampai juga lebih sulit. Tadi program yang buat RW itu yang 30 juta. Itu yang lebih mudah itu. Iya. Tapi jangan juga diskemakan mesti untuk operasi, tapi kalau menurut saya win-win solution. Ya, win-win solution intinya kan tidak semua orang butuh dengan anggaran itu untuk mengcover sumber daya manusia dan tidak semua RW juga butuh untuk jalan. Harus fleksibel. Win-win solution aja balikan ke musyawarah RW. Betul. Kalau menurut saya sih gitu memang. Jangan ditekankan kalau mau ke Bupati dengan perdanya teh. Banggalah atur, yang penting eta duit kalau dipakai usaha utuh. Nanti untungnya bisa buat infrastruktur. Bang Emok ini kan pasti pemerintah juga sudah tahu mengerikannya seperti apa kan sampai gantung diri itu. Betul. 3 orang pun kita nggak boleh sepelekan. Betul. Tidak boleh menyepelekan itulah. Sudah adakah apa gitu kebijakan apa dari pemerintah ya mungkin dari desa? Saya lihat Tani Mulia itu atau kami pidanakan lah kata-kata terakhirnya lah. Di gimana sih di Bandung Barat sudah ada dari pemerintahnya untuk memberantas itu? Itu kan kebijaksanaan pun kan ada di Pak Bupati atau Pak Wakil Bupati. Maka ngobrol Pak Wakil dengan Pak Bupati. Mau ada kan ngobrol.
Tapi mudah-mudahan Pak Bupati orang baik, Pak Wakil orang baik. Tapi kayaknya saya penasaran, nah ya Pak Wakil alimun ngobrol jeung Pak Bupati nah ya. Sigana konfliknya sudah terlalu mengakar. Sigana ya kadek. Padahal kan 2024 masih jauh. Tapi ya, anda saya mah lihat mungkin Pak Bupati dengan program Pak Bupatinya, Pak Wakil program Pak Wakilnya gitu, kayak pertandingan sepak bola apa? HK. Oh iya HK Cup. Hengki Cup itu saya menurut saya bagus. Soalnya tim-tim bola di Bandung Barat itu banyak. Nah, dengan adanya HK Cup ini juga mereka kayak ada event nih buat kita gitu. Animonya memang bagus ya di Animonya Ya, mudah-mudahan kan Aisyah kan selaku pemerhati mungkin ya pemerintahan, jangan sampai dengan program itu ada berbenturan dengan apa ya, dengan mungkin kemarin itu ada usul kata ya, kan di Kabupaten Bandung Barat itu ada PSSI yang ada sekelas PSSI lah, kenapa tidak koordinasi dengan ASKAB atau itu yang jadi masalah. Tapi kan mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat beliau-beliau lah. Kalau di Poli ada PBPSI. Betul. Masyarakat sih biasanya gak mau tahu soal cuma kan tapi dampaknya orang bikin manajemen konflik untuk kepentingan pribadinya kayaknya gitu. Kayaknya kalau liga amatir kan HKK maksudnya amatir. Kayaknya nggak pakai PSSI juga nggak masalah. Nah, bisa kembali ke Emok ya. Emok. Karena jadi karena itu ya. Jadi Bang Emok itu kan tadi kata Kang Budi itu dari bupati ya harusnya. Nah kan desa itu punya uang, dana desa, bisa nggak itu untuk membantu masyarakat? Kalau masalah bisa disebut bisa kalau perangkat desanya mau berpikir untuk melahirkan atau belajar kode rekening, kita masalah pemberdayaan. Maksud saya gini kan, ya, simpan pinjam dari dana desa. Kalau desa itu bisa. Sekarang nggak bisa. Tapi kan kalau ditaruh ke BUMDes riskan juga, karena kalau masyarakat tahu itu uang desa dari pemerintahan, kadang-kadang ogah-ogahan. Cuman kenapa tidak dicoba dulu dengan sistem tadi untuk ngambil sistemnya Bang Emo, tanggung renteng biar masyarakat RAeun lamun mayat gitu. Jadi kalau dari 10 2 mayatnya kan digusur ke 8 orang bisa lah insya Allah. Tapi pemberdayaan di BUMDes gitu. BUMDesnya harus bisa mengcover kepentingan masyarakat. Ulah BUMDes nunjuk BUMDes tidak sesuai dengan SDM-nya. Kadang-kadang kan BUMDes itu badan usaha milik desa, usaha. Jangan sampai tukang cicing dititah usaha kalah beak gitu. Titah tukang usaha mah tadi bere modal aja bisa usaha gitu. Nah itu yang harus jadi jadi perhatian dinas DPMPD itu. Jadi sampai sekarang boleh nggak saya simpulkan Bang Emok itu belum ada solusi? Belum ada. Saya kebetulan juga selain admin DKPP sebagai ketua RW di Kecamatan Ciri. Jadi tahu permasalahan yang dihadapi masyarakat, mau bayar Bang Emok. Kadang-kadang Senin harus bayar MBK, Selasa harus bayar syariah. Jadi untuk menutupi Bang Emok itu kadang-kadang pinjam ke tetangga, kadang-kadang aya nu ada pinjam ke tetangga tadi dibere oge keur mayar Bang Emok tara mayar satahun ka karek mayar gitu. Itu udah. Kalau merangkum dari solusi yang ditawarkan Kang Budi sebenarnya muaranya ada di political will memang. Berpihakkan dari para pemangku kebijakan ada nggak ke arah sana gitu kan sebetulnya. Tadi betul kalau semua kerja, bupati kerja ke arah sana, dewan ada 50 dewan kerja ke arah sana. Ini kan setidaknya kalaupun tidak mengubur habis Bang Emok, setidaknya bisa mengikis dulu aja. Tong tak aya teuing upaya di pemerintahan gitu. Jadi tong nepi dia lah dijadikan dagangan politik unggul Bang Emok punya. Itu sempat jadi komoditas. Termasuk yang koperasi gotong royong kalau nggak jalan berarti ya jadi komoditas politik aja isu Bang Emok kan gitu. Jadi itu koperasi gotong royong itu perlu di-upgrade cara-caranya mungkin ya? Iya, sebenarnya kan itu saya pernah lihat Pak Wakil ya, program Pak Wakil itu gotong royong. Kalau terrealisasi itu sangat-sangat membantu masyarakat di pedesaan, masalah Bang Emok. Cara minjemnya itu gimana sih? Kalau cara minjem gotong royong itu kayaknya sama dengan konvensional BRI yang ada di kayak KUR kayak gitu, cuma kan ribet gitu kan, masyarakat kita itu pinginnya instan, cepat. Jadi kalau pinjam itu sekarang ngomong besok harus cair.
Ya itu permasalahannya karena permasalahan ekonomi. Betul, muaranya pasti di sana. Nah, menurut Kang Galuh, kita memberantas Bang Emok itu susah. Nah, pemerintah agar mindset masyarakat tidak untuk ke arah Bang Emok itu, pemerintah harus seperti apa sih? Ya mungkin lapangan kerja dan sebagainya kan. Nah kalau dari ini kan leading sector kita ada di Indagop UMKM kan. Jadi kalau tidak salah juga Indagop seharusnya dan pasti ada bahwa pemberian akses modal kan untuk para pelaku UMKM. Tapi kadang si akses modal ini justru diberikan kepada para pelaku yang memang sudah siap, sudah berdiri gitu. Bukan yang butuh modal. Kadang bantuan itu kan sohayan kudaya badan hukum ya, nggak badan hukum itu sabar juta. Lirin mereka Orang kan butuh dibantu, tapi orang mengeluarkan duit yang badan hukum. Nggak modal heula. Jadi kita harus bisa, pemerintah harus bisa mempersimpel itu ya, membantu mereka yang belum berdiri. Komitmen BJB juga di setiap tahunnya kan pasti keberpihakan pada UMKM kan. Apalagi yang saya baca kemarin juga jelas keberpihakan BJB kepada UMKM. Nah sudah MOU misalkan Bupati dengan Bank BJB untuk mencarikan formulasi yang paling tepat, paling simpel aja masyarakat. Garantornya bisa di pemerintah. Pemerintah jadi garantor, dia jadi rakyatnya benar ngerasakan pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat itu.